Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisha Ayu Auralia dari kelas 10G nomor absen 28. Saya akan menjelaskan masuknya dan penyebaran agama Islam di Indonesia. Indonesia memiliki letak yang strategis sehingga sangat menguntungkan. Salah satunya Indonesia dilalui jalur perdagangan dari berbagai benua di belahan dunia, yang menjadi salah satu cara penyebaran Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam di Indonesia. Terdapat beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia, yaitu 1. Teori Gujarat. G.J. Dawes merupakan pencetus teori Gujarat dan Snow Horgrove beserta kawan-kawannya merupakan pengembang dari adanya teori Gujarat. Selain itu, teori Gujarat juga dianalisis oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjosuprato yang meyakini bahwa India Gujarat merupakan awal mula dari sejarah penyebaran masuknya agama Islam di Indonesia. Pada abad ke-13, para pedagang Gujarat yang datang dari Malaka selanjutnya menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuk kerajaan Islam bernama Kerajaan Samudra Pasai. Terdapat bukti-bukti yang menguatkan penyebaran Islam di Indonesia menggunakan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan pendiri Kerajaan Samudra Pasai. 2. Teori Arab. Adapun teori Arab Mekah yang merupakan teori tentang penyebaran Islam menjelaskan bahwa ajaran Islam mulai masuk ke Nusantara langsung dari Arab Mekah ketika masa-masa kekhalifahan. Terdapat bukti-bukti penyebaran dan masuknya ajaran Islam di Indonesia. Salah satunya ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya. Perkembangan Kesultanan di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran kerajaan Islam yang berkembang pada abad ke-13 sampai abad ke-18. Kerajaan Islam pertama yang berdiri pada masa perkembangan Islam adalah Kerajaan Perlak. Selanjutnya berdiri kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Samudra Pasai. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan dan istilah raja berubah menjadi sultan. Banyak masyarakat yang berbondong-bondong masuk Islam sebab syarat masuk Islam itu mudah dan tidak mengenal sistem kasta. Selain Kerajaan Perlak dan Samudra Pasai, berkembang pula kerajaan atau kesultanan lain, di antaranya Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Ternate, Kerajaan Cirebon, dan sebagainya. Sekian, terima kasih dari saya. Reisha akan dilanjutkan oleh Dile. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Novia Rizky Wulan Mahariani dari kelas 10G nomor absen 11. Saya akan menceritakan dan menyebutkan siapa saja tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Selain adanya teori tentang masuknya Islam ke Indonesia, ada juga beberapa tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya yaitu: yang pertama ada Sultan Malik Asy-Syalih. Sultan Malik Asy-Syalih merupakan pendiri dan raja pertama dari Kerajaan Samudra Pasai. Di bawah pimpinan Malik Asy-Syalih, Samudra Pasai mulai berkembang. Malik Asy-Syalih dikenal sebagai Maurah Silu. Selain itu, Malik Asy-Syalih juga merupakan tokoh penyebar agama Islam di wilayah Nusantara dan Asia Tenggara pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua ada Sultan Ahmad. Ia bergelar Sultan Malik At-Thohir II saat menjadi sultan di Kerajaan Samudra Pasai. Saat ia memerintah, Samudra Pasai dikunjungi oleh Ibnu Battuta. Ibnu Battuta mengemukakan bahwa Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan Islam. Ia terus berjuang untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Perkembangan pada masa Sultan Ahmad salah satunya berupa sistem pemerintahan kerajaan di Samudra Pasai. Yang ketiga ada Sultan Alauddin Riayat Shah, merupakan tokoh peletak dasar-dasar kejayaan Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terkenal sangat andal karena mendapat bantuan Kerajaan Turki Utsmani. Sultan Alauddin Riayat Shah mengundang para ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan Islam di Aceh, sehingga pada saat itu Islam berhasil disebarluaskan sampai Minangkabau dan Indrapura. Yang keempat ada Wali Songo. Wali Songo merupakan tokoh penyebar ajaran Islam di Pulau Jawa.
pendidikan, pernikahan, perdagangan, kebudayaan, kesenian, dan politik dijadikan Wali Songo sebagai saluran dakwah. Tokoh-tokoh Wali Songo yaitu: yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Beliau merupakan Wali Songo pertama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Sunan Gresik lahir di Champa, Kamboja, dan ayahnya seorang ulama besar di Maghribi yang bernama Barokat Zainul Alam. Nama lain dari Sunan Gresik adalah Makdum Ibrahim Asmorokondi atau Syekh Maghribi dan Asmorokondi. Sebutan Asmorokondi merupakan pemberian dari masyarakat Gresik. Sunan Gresik pertama kali menyebarkan Islam di daerah Sembolo yang sekarang menjadi Kecamatan Manyar. Yang kedua ada Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Rahmat merupakan seorang wali sesepuh. Sunan Ampel menikah dengan Dewi Condrowati atau Nyai Ageng Manila dan Dewi Karimah binti Kembang Kuning. Sunan Ampel dan Dewi Condrowati dikaruniai 6 anak, sementara dengan Dewi Karimah juga dikaruniai 6 anak. Yang ketiga ada Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim lahir pada tahun 1465 Masehi. Sunan Bonang merupakan anak dari Dewi Condrowati dan Sunan Ampel. Cara berdakwah Sunan Bonang disesuaikan dengan budaya masyarakat pada saat itu, yaitu kesenian. Masyarakat yang menyukai hiburan mendorong Sunan Bonang untuk membuat gamelan. Tujuannya adalah untuk menarik masyarakat agar tertarik untuk belajar agama Islam. Yang keempat ada Raden Paku atau Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku dan diberi nama Joko Samudro oleh ibu yang menemukannya di lautan. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishak, seorang ulama dari Gujarat, dan ibunya bernama Dewi Sekar Dadu. Sunan Giri menciptakan tembang yang berisi pelajaran ketauhidan yang dikenal dengan jelungan atau jidungan. Karena berada di tempat yang tinggi, beliau diberi nama Sunan Giri yang berarti dataran tinggi atau pegunungan. Yang kelima ada Syarifuddin atau Sunan Derajat. Raden Khosim atau Sunan Derajat memiliki nama kecil Syarifuddin. Beliau merupakan putra paling kecil dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati. Sebelum menetap di daerah Lamongan, Sunan Derajat diantar oleh ayahnya yaitu Sunan Bonang untuk meminta izin kepada Sultan Demak. Sunan Derajat selalu dikenal sebagai pendakwah yang berjiwa sosial tinggi, memperhatikan fakir miskin dan mengutamakan kesejahteraan sosial. Yang keenam ada Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati merupakan cucu dari Prabu Siliwangi. Metode dakwah yang digunakan Sunan Gunung Jati cenderung menggunakan tata cara dakwah Timur Tengah yang mendekati masyarakat dengan berani dan lugas. Sunan Gunung Jati memiliki banyak keahlian seperti ilmu kedokteran, bahasa, dan strategi. Sunan Gunung tata cara dakwah Timur Tengah yang mendekati masyarakat dengan berani dan lugas. Sunan Gunung Jati memiliki banyak keahlian seperti ilmu kedokteran, bahasa, dan strategi. Sunan Gunung Jati menyebarkan dakwahnya di sekitaran Cirebon. Yang ketujuh ada Raden Mas Sahid atau Sunan Kalijaga. Raden Said biasa dipanggil dengan nama Sunan Kalijaga. Lahir pada tahun 1450. Ayahnya merupakan Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Sunan Kalijaga sering berdiam diri di sungai. Dalam bahasa Jawa disebut Jogo Kali dan akhirnya disebut Kalijogo. Metode yang digunakan berdakwah adalah dengan kesenian dan kebudayaan seperti seni suara, seni ukir, dan gamelan. Salah satu tembang Sunan Kalijogo yang terkenal adalah Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Yang kedelapan ada Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Ja'far Shadiq atau biasa dipanggil Sunan Kudus berasal dari Al-Quds, Yerusalem, Palestina. Ayahnya bernama Raden Usman Haji dan ibunya bernama Syarifah Ruhil.
Pada awalnya Sunan Kudus merupakan senopati dari kerajaan Demak yang hebat. Beliau pernah menaklukkan kerajaan Majapahit sehingga Sunan Kudus disegani oleh kerajaan Demak. Yang kesembilan ada Raden Umar Said atau Sunan Muria. Raden Umar Said atau Sunan Muria nama yang sesuai dengan tempat tinggalnya, yaitu lereng Gunung Muria. Ayahnya adalah Sunan Kalijogo, sehingga metode yang digunakan dalam berdakwah sama. Sunan Muria juga mengajarkan masyarakat bercocok tanam yang baik, cara berdagang, dan cara melaut. Yang kelima ada Sultan Alauddin. Ia bernama asli Imangarangi Daeng Manrabia. Sultan Alauddin diangkat sebagai Raja Goa saat ia berusia 7 tahun. Ia menyebarkan Islam di wilayah Sulawesi Selatan. Yang keenam ada Datuk Tunggang Parangan. Ia bernama asli Habib Hashim bin Musyayak bin Abdullah bin Yahya. Ia berasal dari Minangkabau dan berdakwah di Kutai Kertanegara dengan ditemani Datuk Ri Bandang. Seluruh rakyat dan kerajaan Kutai Kertanegara memeluk Islam karena dakwah yang dilakukan Datuk Ki Tunggang. Yang ketujuh ada Sultan Zainul Abidin. Ia datang ke Jawa Timur pada tahun 1494 untuk menimba ilmu di pesantren Sunan Giri. Setelah dari Jawa Timur, beliau mengajak para ulama untuk menyebarkan Islam di wilayah dakwahnya di sekitaran Cirebon. Yang ketujuh ada Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga. Raden Said biasa dipanggil dengan nama Sunan Kalijogo. Lahir pada tahun 1450. Ayahnya merupakan Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Sunan Kalijogo sering berdiam diri di sungai. Dalam bahasa Jawa disebut Jogo Kali dan akhirnya disebut Kalijogo. Metode yang digunakan berdakwah adalah dengan kesenian dan kebudayaan seperti seni suara, seni ukir, dan gamelan. Salah satu tembang Sunan Kalijogo yang terkenal adalah Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Yang kedelapan ada Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Ja'far Shadiq atau biasa dipanggil Sunan Kudus berasal dari Al-Quds, Yerusalem, Palestina. Ayahnya bernama Raden Usman Haji dan ibunya bernama Syarifah Ruhil. Pada awalnya Sunan Kudus merupakan senopati dari kerajaan Demak yang hebat. Beliau pernah menaklukkan kerajaan Majapahit sehingga Sunan Kudus disegani oleh kerajaan Demak. Yang kesembilan ada Raden Umar Said atau Sunan Muria. Raden Umar Said atau Sunan Muria nama yang sesuai dengan tempat tinggalnya, yaitu lereng Gunung Muria. Ayahnya adalah Sunan Kalijogo, sehingga metode yang digunakan dalam berdakwah sama. Sunan Muria juga mengajarkan masyarakat bercocok tanam yang baik, cara berdagang, dan cara melaut. Yang kelima ada Sultan Alauddin. Ia bernama asli Imangarangi Daeng Manrabia. Sultan Alauddin diangkat sebagai Raja Goa saat ia berusia 7 tahun. Ia menyebarkan Islam di wilayah Sulawesi Selatan. Yang keenam ada Datuk Tunggang Parangan. Ia bernama asli Habib Hashim bin Musyayak bin Abdullah bin Yahya. Ia berasal dari Minangkabau dan berdakwah di Kutai Kertanegara dengan ditemani Datuk Ri Bandang. Seluruh rakyat dan kerajaan Kutai Kertanegara memeluk Islam karena dakwah yang dilakukan Datuk Ki Tunggang. Yang ketujuh ada Sultan Zainul Abidin. Ia datang ke Jawa Timur pada tahun 1494 untuk menimba ilmu di pesantren Sunan Giri. Setelah dari Jawa Timur, beliau mengajak para ulama untuk menyebarkan Islam di wilayah Maluku. Ia juga mendirikan pesantren dan Bobatu Akhirat untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Ternate. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.